Kajian Parenting. Stop Perundungan, tetap berkarya menuju siswa unggul dan berprestasi. Tanggal 20 Januari 2024. Hai gendut, apa kabar? Kamu pakai celana ukuran berapa? Mungkin Anda pernah dengar ini ketika seseorang menyapa temannya yang memiliki badan gemuk. Sesungguhnya ini adalah bentuk kecil dari perundungan, atau bullying, yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Nampaknya memang sepele, bahkan tidak terasa kalau ini adalah perundungan, namun itulah yang ada, dan terus mengalir dalam keseharian kita. Mungkin dianggap bercanda, tapi sesungguhnya itu adalah perundungan atau bullying, dan menyakitkan. Mungkin bagi beberapa kalangan, hal ini biasa dan tidak masalah, tapi, tetap saja ini adalah bentuk kecil dari perundungan. Perundungan atau bullying itu tidak melulu main fisik, tapi juga verbal. Contoh bentuk kecil perundungan ini dipaparkan oleh pemateri parenting, Basuki SSI, dalam sebuah acara kajian parenting tentang perundungan atau bullying, acara yang digelar oleh Madrasah Aliyah Yapis, yang berlokasi di Jalan Tawes nomor 21, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Karena pentingnya masalah perundungan, dan ini adalah masalah bersama antara lembaga pendidikan, guru dan orang tua atau wali siswa, sehingga Yapis menjadikannya sebagai sebuah kajian rutin tahunan, dan kajian tanggal 20 Januari 2024 ini merupakan kajian yang ketiga yang diadakan oleh Yapis, dan tentu saja mengundang para wali siswa dari Madrasah Aliyah Yapis Jakarta Utara. Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali, dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Mengutip paparan yang disampaikan pemateri, bahwa dari hasil penelitian ditemukan bahwa 40–80% anak usia sekolah mengalami bullying, 60% siswa SD dan SMP menyatakan bahwa bullying merupakan sebuah masalah besar yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan menyatakan sering khawatir menjadi korban kekerasan dan pelecehan di sekolah, dibandingkan ketika mereka menuju sekolah atau pulang sekolah. Oleh karena itu, menurut pemateri yang juga pengajar di MA Yapis sejak 24 tahun yang lalu ini, bahwa diperlukan intervensi kerjasama antar manajemen, sekolah, guru, siswa, orang tua dan karyawan penunjang sekolah, sehingga dapat menemukan dan mengembangkan strategi, kebijakan, dan program efektif untuk merangsang kesuksesan dan rasa aman bagi semua siswa. Sadar atau tidak sadar, perundungan itu ada di mana-mana. Oleh karena itu setiap dari kita, khususnya para orang tua atau wali murid diharapkan tetap awas dengan anak atau anak didiknya, serta memiliki wawasan tentang perundungan itu sendiri. Bahwa dampak dari perundungan itu melibatkan tiga pihak, yang tentu saja dampak bersifat negatif, misalnya pelaku perundungan tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Sedangkan dampak bagi korban, dapat menurunkan intensitas untuk pergi ke sekolah, karena merasa takut akan menjadi korban. Bukan hanya itu, jika peristiwa itu melibatkan saksi, atau ada yang melihatnya, maka saksi sendiri merasa takut akan menjadi korban berikutnya, dan merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh karena itu, dengan wawasan tentang perundungan, semua pihak bisa merasa khawatir apabila menemukan ciri-ciri atau karakteristik perundungan, baik pada diri pelaku maupun korban perundungan. Memang, perundungan tak bisa dihentikan semudah membalik telapak tangan, tapi, paling tidak, bisa dikurangi. Mata acara utama dari kajian parenting ini berakhir menjelang jam 12 atau jelang waktu zuhur. Gelar acara ini dihadiri oleh Kepala Sekolah MA Yapis, Haji Muslim serta jajaran para pengajar. Hadir juga dalam acara ini adalah pimpinan Perguruan Tinggi Yapis PTDI, Syifa Awalia SPDI, SE Syariah, MM, untuk memberikan dan membagikan pengalaman dan wawasannya sehingga mendapatkan apa yang dicapainya saat ini, dan tentunya tidak berhenti belajar dan belajar. Seperti pada gelar acara yang sama tahun sebelumnya, sebelum tiba pada acara inti, juga digelar beberapa mata acara yang menampilkan keahlian atau kecakapan dari para siswa MA Yapis, misalnya pidato dalam bahasa Arab, pidato dalam bahasa Jepang, baca puisi, English speak, atau pidato dalam bahasa Inggris. Selain itu, disampaikan juga kata sambutan dari Kepala Madrasah, Haji Muslimin, sambutan dari Pembina OSIS, Ustadz Fakih SPDI. Untuk memberikan wawasan dan motivasi kepada para siswa,
khususnya yang berada di kelas akhir. Maka MA Yapis juga mengundang para alumni yang saat ini tengah menempuh studi di beberapa perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang ada di Jakarta dan sekitarnya, maupun di luar, misalnya Solo, Jogja, Purwokerto, dan sebagainya. Mereka bukan hanya memberikan kesan dan pesan serta ucapan terima kasih kepada MA Yapis, khususnya para guru yang telah menggembleng mereka sehingga ada yang masuk di perguruan tinggi negeri, tapi yang paling utama adalah memberikan semangat dan wawasan kepada adik kelasnya untuk tidak patah semangat untuk meraih impian kuliah di perguruan tinggi. Acara yang dipandu oleh Ina, menggunakan bahasa Inggris, dan rekannya Najwa ini, diakhiri dengan doa dan acara ramah tamah. Warakas Double 07 mendokumentasikan.